Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Untuk itu mari saat ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saja kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagai kami ada. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk memuji, rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu mari saat ini kami mohon biarlah Engkau curahkan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, kami rasakan ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan sembah kami Tuhan. Temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu, tak bukan Tuhan yang jauh darimu. Ku panggil nama-Mu, panggil nama-Mu. Jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kami Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Di nama Tuhan, mari saudara kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Pujilah Dia, kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Besarkanlah namanya. Mari sama-sama katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, oh namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Oh namanya Yesus, amin. Namanya Yesus.
Dialah penghibur kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa kami mengasihimu Tuhan. Oh, cinta Kau Yesus, cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa kami mengasihimu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah dan Rajaku, amin. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, amin. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya. Cinta Kau, cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa kami mengasihimu Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, cinta Kau Yesus, hanya Engkau, oh bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa kami mengasihimu Tuhan. Engkau Allah kami,
segalanya bagiku. Ku bersyukur, oh lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Dalam hidup kami Tuhan, tak dapat kami berjalan tanpa Engkau Tuhan. Untuk itu mari saat ini biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk roh-roh jahat yang tidak berasal daripada-Mu, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di ibadah hari Minggu ini. Hari yang bahagia. Mari kita sediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Sekian. Ada 4 hal yang Tuhan lakukan bagi kita gerejanya. Aku hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku memberi nasihat. Dan yang terakhir, mataku tertuju kepadamu. Nah, jadi Tuhan mau mengajar. Aku hendak mengajar. Mari kita responi. Jadilah murid yang baik. Murid yang menanggapi apa yang diajarkan gurunya ini. Tuhan itu adalah Maha Guru. Ya. Sasaran Tuhan sebelum dia datang kembali pada kali kedua, jadikan segala bangsa muridku. Mari baca Matius 28. Ini sasaran Tuhan. Kita tidak jadi orang Kristen biasa. Kita jadi murid. Oh, jadi muridnya Tuhan. Ya, gurunya guru yang hebat. Ya. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, silakan dibaca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ajarlah mereka. Ajar itu artinya terlibat jadi guru dan murid. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu terus yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid
muridku, kata Tuhan. Ajarlah mereka. Coba diulangi, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa, ini amanat agung sebelum Tuhan naik ke surga. Perintah untuk memberitakan. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. ajarlah mereka, mengajar, pengajaran, segala sesuatu yang harus wajib dilakukan seorang murid. Ya, jaminan Tuhan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa Ya. sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini satu kekuatan, satu penghiburan bahwa kita tidak sendiri. Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Mari saya ajak saudara-saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita laksanakan amanat agung ini. Jadikan segala bangsa muridku. Tapi sebelum kita mengajar orang lain, kita mau dengar dulu apa yang Tuhan ajar kepada kita. Kita harus selalu ada di kakinya Tuhan untuk diajar. Ada satu permohonan doa supaya Tuhan tiap hari pertajam telinga saya untuk mendengar seperti seorang murid, kata Yesaya 50 ayat yang keempat. Kita baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya. supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Nah, lidah seorang murid, lidah yang mengajar, lidah yang melaksanakan amanat agung, mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan tidak akan datang sebelum Injil kerajaan itu didengar semua orang. Barulah, kata firman, tiba kesudahannya. Semua kita punya beban tanggung jawab untuk memuridkan. Bukan hanya kerjanya hamba-hamba Tuhan, tidak. Semua gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau saya bicara gereja, bukan bicara sinode, denominasi gereja, tidak. Kita adalah gereja Tuhan. Kita diberi tugas oleh Tuhan, perintah Tuhan untuk melaksanakan seperti apa yang dia katakan. Jadikan segala bangsa muridku. Semua orang harus dimuridkan. Ya. Yesaya 50 ayat 4 tadi baca sampai selesai. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidahnya murid itu mengajar. Tapi sebelum mengajar apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru Ya, kepada orang yang letih lesu. ya, Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku ya. untuk mendengar seperti seorang murid. Sebelum kita mengajar, kita mau diajar dulu. Sebelum seorang guru jadi guru, dia sekolah dulu. Nggak mungkin dia langsung jadi guru. Dia jadi murid juga. Nanti kalau sudah lulus sekolahnya, dia sekarang menjadi guru, memuridkan. Jadi dia harus punya telinga yang peka, mendengar apa yang diajarkan guru, apa maunya guru ini. Kebanyakan kita hadir di gereja, hadir di tempat ibadah, hari-hari ini perhatian kita tidak terlalu fokus kepada apa yang kita dengar. Kita tidak punya telinga untuk seorang murid. Karena ada banyak orang juga mengalihkan
dari mendengar firman, sementara itu juga dia melakukan yang lain, ngelihat HP-nya dan sebagainya, apalagi kalau ibadah online. Kita diminta Tuhan lebih waspada, lebih jujur di akhir zaman ini. Kalau kita ibadah online, tidak ada orang lihat, ya kan Tuhannya melihat kita. Ya. Kalau kita hadir di gereja juga seperti itu, kita sudah buang waktu, buang tenaga, buang ongkos. Mari kita dengar baik-baik. Bahkan di kamar kita dalam doa pujian, penyembahan kita harus berkata pada Tuhan, Tuhan, aku mempertajam apa ya kepekaan saya mendengar maunya Tuhan itu apa. Seringkali kita nggak diberkati, seringkali susah, seringkali kita kena sesuatu, sakit atau apa, Tuhan izinkan. Karena kita tidak lagi peka dengar suara Tuhan. Kita anggap itu hamba Tuhan bicara, itu suara pendeta, itu maunya pendeta. Oh tidak demikian. Ya. Jadi mari kita mempertajam telinga kita, mendengar, memperhatikan itu firman. Kalau murid-murid sekolah tidak perhatikan, dia pulang tidak tahu, nanti ujian ulangan 0, merah, karena tidak memperhatikan gurunya. Mahasiswa tidak dengar dosennya apa yang dia katakan. Ya, jadi orang yang seperti ini tidak akan maju, tidak jadi pinter, ya. Tapi Tuhan mau, seperti Yesaya 50 ayat 4 tadi mengatakan, tiap hari dia mempertajam telinga saya, peka maunya Tuhan apa dalam hidup saya. Ya, apalagi kita hidup di akhir zaman, zaman yang sulit. Akhir zaman ini zaman yang sukar. Manusia mengabaikan firman Tuhan. Manusia nampaknya beribadah, tapi tidak mengalami kuasanya ibadah. Salah satu penyebabnya apa? Tidak memperhatikan apa yang kita dengar. Tidak mempertajam telinganya untuk mendengar apa yang harus dia dengar. Lukas mengatakan, kalau kamu mendengar baik-baik, memperhatikan dengan baik, maka kamu bertambah banyak. Sebab orang yang menerima banyak diberi lagi, ditambahi sampai dia berkelimpahan. Tapi orang yang tidak memperhatikan, apapun yang ada, dikira masih ada, habis. Mari kita perhatikan baik-baik. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu perhatikan caranya kamu mendengar. Nah itu tadi Yesaya mengatakan mempertajam telinga saya untuk mendengar. Artinya dia perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu firman Allah, Allah yang berbicara kepada kita. Terus? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau kamu punya, kamu ditambah terus. Terus? Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Kalau kamu tidak punya, karena kita tidak dengar baik-baik, masuk kiri, keluar kanan, tidak punya apa-apa. Ya, daripadanya akan diambil. nah, Juga apa yang ia anggap ada padanya. nah itulah. Jadi kita mesti waspada, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau kita punya, akan ditambah. Kalau tidak punya telinga yang baik, telinga seorang murid, tidak baik-baik memperhatikan firman Tuhan, yang kita kira masih ada pada kita, itu pun diambil, hilang. Dalam cerita 4 macam tempat penaburan, di pinggir jalan, di tanah yang berbatu,
di tanah yang ditumbuhi semak duri, dan di tanah yang baik. 3 macam tempat penaburan ini tidak menghasilkan seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Sementara dengar dia keraskan hati. Itu pinggir jalan, jalan yang keras, tempat orang menginjak-injak, itu mesti lebih padat, lebih keras. Itu bukan tempat penaburan. Hati yang lembut, itu tempat penaburan benih. Benih apa? Benih firman. Nah, di tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis, benihnya masuk, tapi sampai batas di mana ada batu. Dia bertunas sedikit, tapi tidak tahan karena tidak berakar. Jadi orang Kristen harus Kristen yang punya akar yang dalam. Kolose mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Tumbuh. Berakar. Sangat penting berakar ini. Akar itu yang menentukan pohon. Kalau akarnya kuat, dalam, pohonnya angin kencang pun tidak akan tumbang. Sebab akarnya, hidup matinya pohon itu ditentukan akar. Jadi kita harus berakar di dalam firman. Kita harus mempunyai firman yang kuat, yang kita terima karena telinga kita peka, tajam. Telinga seorang murid. Kemudian kita simpan di dalam hati kita. Ya. Ada juga tempat menabur yang tidak bagus, ditumbuhi semak, belukar, duri. Nah, ini orang yang hatinya selalu khawatir, tipu daya kekayaan dunia menghimpit itu firman, tidak bisa tumbuh. Tapi orang yang mempunyai telinga seorang murid, memperhatikan baik-baik itu firman Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah dalam hidup. Ini muridnya Tuhan. Murid itu diperintahkan untuk menghasilkan buah. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan tadi Mazmur, Tuhan bilang, aku hendak mengajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada 4 hal ini yang sangat membuat hati kita harusnya berterima kasih, mengucap syukur. Tuhan mau ajar kita. Ya. Tuhan mau menunjukkan jalan apa yang baik untuk kita. Jalannya benar. Jalan menuju kehidupan. Tuhan juga matanya tertuju pada kita ini. Itu perhatian. Ya. Kok ini firman terus kena saya? Itu perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan. Ya, tanggapi dengan positif. Ya. Firman itu kekayaan kita gereja. Nah iya betul. Karena firman Allah itu Allah sendiri. Coba kakak adik Maria Marta ini terima Yesus di rumahnya. Wow, Marta sudah sibuk untuk menjemput Yesus, melayani tamunya ini, tamu agung, tamu yang sangat mereka hormati. Ya, dia pergi ke dapur, sudah siapkan semua, dia sudah beli bahan-bahan, dia buat banyak makanan. Sampai dia capek, lelah, dia keluar. Maksudnya dia mau cari tahu di mana saudaranya yang namanya Maria itu. Waktu dia dapati Maria kok cuma duduk-duduk di kaki Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Timbul rasa marah di hatinya, jengkel. Loh, aku kerja susah payah melayani tamu kita ini, kok ini saudara saya duduk-duduk di situ. Apa yang dia buat? Tapi dia juga tidak mau bilang, Maria, tolong, jangan cuma duduk di situ. Dia bilang sama Yesus, Tuhan, suruh dia bantu saya.
Tuhan jawab apa? Marta, Marta, kamu ini khawatir, sibuk, banyak perkara yang membuat khawatir. Tapi ini Maria, dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah bisa diambil daripada dia. Apa itu? Duduk di kakiku, di ujung kakiku, bukan hanya dekat kaki Tuhan, tapi yang teristimewa, telinganya itu telinga seorang murid. Telinga yang baik dari seorang murid itu, dia sangat peka. Kata per kata itu disimpan. Kalau tidak mengerti sekarang, apa kata firman Tuhan? Simpan. Jangan dibuang. Maria ibu Yesus pernah melakukan itu. Apa yang dikatakan Yesus ketika umur 12 tahun ada di bait Allah. Mereka cari sampai ketemu. Wah, ternyata anaknya ini lagi bercerita dengan tokoh-tokoh agama yang ada di dalam bait Allah. Orang-orang Farisi, imam-imam. Mereka mengeluh. Aduh, kami cari kamu ke sana kemari, sudah pergi pulang setengah jalan balik lagi. Apa kata Yesus? Bukankah aku harus selalu ada di rumah Bapakku? Maria tidak ngerti apa yang dikatakan Yesus. Anak umur 12 tahun. 12 tahun. Harus anak-anak kita dibawa ke bait Allah, ke gereja. Anak-anak 12 tahun, bahkan sebelumnya lebih dini waktunya, anak-anak terus diperkenalkan kepada firman Tuhan. Dididik, diajar, belajar untuk melakukan. Nah, Maria tidak ngerti apa yang dikatakan Yesus, tapi kata firman Tuhan dalam Injil Lukas kalau kita baca, dia simpan di hatinya. Apa yang diucapkan Yesus itu disimpan di hati. Nah, aku tidak mengerti. Ya, tidak usah buang. Simpan di hati. Ya, ini telinga seorang murid. Mempertajam telinga. Sehingga kembali kepada Maria. Maria Betani itu Tuhan bilang, Marta, dia memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah bisa diambil daripadanya. Apa itu? Firman Allah. Ini kekayaan gereja. Jangan diabaikan ya. Jangan diremehkan. Itu kan pendeta yang ngomong. Lah iya, pendeta ngomong kan dibaca ayatnya. Tinggal dijelaskan, diuraikan, diteliti. Dan pendeta yang ngomong itu pun harus belajar sendiri melakukannya. Sama seperti Esra. Dia belajar, dia juga belajar melakukan, baru dia mengajar. Setiap ayat dibacakan diberi penjelasan supaya jadi jelas. Makanya dibaca. Ya. Ya, jadi pertama Tuhan mengatakan, aku tidak mengajar. Nah, responilah. Jadilah murid yang baik. Telinga dipertajam. Ya, mau duduk diajar. Mau mengumpulkan banyak hal. Walaupun itu kita tidak ngerti sekarang. Nanti kita akan mengerti. Simpang itu harta dalam bejana tanah liat. Itu kekuatan, itu sumber kekuatan kita. Bejana tanah liat menyimpan harta. Apa itu? Injil kemuliaan, firman Allah. Ya. Jadilah tanah hati yang baik. Sehingga berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali. Puji Tuhan. Ya. Lanjutnya apa yang kita mau responi selain sebagai murid? Kita perhatikan, Tuhan katakan, aku ini mau mengajari. Ya, perhatikan.
bangsa Israel ya dikatakan bangsa yang buta tuli. Sudah buta tuli lagi. Buta tidak melihat, tuli tidak bisa mendengar. Kita jangan jadi seperti itu ya. Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Ya, Siapakah yang buta selain dari hambaku, ya, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? ya, Siapakah yang buta seperti suruhanku, ya, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? ya. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Wow, sangat berbahaya kalau seorang utusan Tuhan, seorang hamba Tuhan buta dan tuli. Belum terbuka mata rohaninya, belum terbuka telinga rohaninya. Karena sebelum kita mewartakan, mengajari, kita diajar dulu. Baru kita bisa memuridkan. Pergilah jadikan segala bangsa murid. Lah kalau kita sendiri tidak mau diajar, tidak bisa diajar, tidak mau diajar, bagaimana kita bisa mengajar? Ya, lanjut. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Pasang telinga ada, bukan tidak punya telinga, tapi tidak bisa dengar. Ya, tuli. Lanjut. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, Ya. untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Supaya telinga itu yang dengar, dia Tuhan itu memberi pengajaran. Aku mau mengajar. Orang Kristen perlu diajar. Orang Kristen itu perlu. Kau tidak diajar apa? Kalau orang Kristen tidak suka diajar apa jadinya? Kalau anak kita tidak suka diajar jadinya apa? Bisa jawab? Kalau orang itu tidak suka diajar, kalau murid itu tidak suka diajar, jadi apa? Hah? Kurang ajar. Ya. Jadi apa? Kalau anak kita tidak suka diajar, jadi apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Makanya dalam Maliaki 3, Tuhan tegur bangsa Israel. Bicaramu kurang ajar. Nah itu. Kayak ibadah itu tidak ada untungnya, tidak ada apanya. Bicaramu kurang ajar. Kata Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Terus kita baca lagi kembali Yesaya 42. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Ya. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Iya. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Iya. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Iya. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada Siapa hal di ini? antara kamu mau memasang telinga? Ya. Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Nah, siapa yang mau pasang telinga? Telinga seorang murid. Karena Tuhan mau mengajar kita gereja Tuhan. Gereja di akhir zaman. Supaya kita berhati-hati. Ada banyak guru palsu. Ada banyak nabi palsu. Ada banyak rasul palsu. Ada banyak mujizat palsu. Ada banyak sekali nubuatan palsu. Lebih bagus mana? Lebih bagus mendengar pengajarannya. Aku hendak mengajar kamu. Lanjut ya. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas Ya. dan Israel kepada penjara? Ya. Bukankah itu Tuhan? Ya. Sebab kepadanya kita telah berdosa, Ya. dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Nah ini kan yang kedua tadi dalam Mazmur pasal 32 tadi ayat 8 mengatakan, aku mau menunjukkan jalan. Itu ngajar menunjukkan jalan. Jalan apa? Jalan selamat, jalan yang benar, jalan kehidupan. Nah dikatakan Yesaya 42 ayat 23. Coba dibaca lagi sekali.
Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Siapa yang mau pasang telinga? Pasang telinga untuk apa? Yang mau memperhatikan dan mendengarkan untuk masa yang kemudian. Untuk masa nanti. Memperhatikan, mendengar, itu hal yang sangat penting. Siapa yang mempunyai, dia akan ditambah. Siapa yang tidak punya, akan diambil apapun yang dianggap ada padanya. Ya. Firman Tuhan katakan, nanti anakmu akan jadi semua muridnya, Tuhan. Kalau orang tua, suami, istri, itu pasang telinga baik-baik. Punya telinga seorang murid. Suami istri duduk bersama. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Suami istri biasa bercerita tentang apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan. Maka nanti semua anakmu akan jadi murid. Bahagia sekali itu. Dimulai dari orang tua, suami istri, punya telinga seorang murid, memperhatikan apa yang diajarkan Tuhan, jalan apa yang ditunjukkan. Maka orang tua yang seperti ini akan memuridkan amanah agung mulai dari rumah. Nanti Tuhan pakai kita semua. Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Orang tua, orang muda, anak-anak, semua dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanah agung. Jadi beban yang paling besar yang harus dipikul oleh orang tua adalah jadilah murid yang punya telinga seorang murid. Perhatikan apa itu firman, sehingga orang tua akan memuridkan anaknya. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, pergilah, ya, sampaikan firman Tuhan mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu berbicara mulai dari rumah tangga, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu bicara keluarga. Nah, kalau orang tua, papa, mama, aduh, dalam gereja dia pun main HP, dengar itu dia main HP. Anak juga seperti itu. Tapi kalau papa mamanya itu punya telinga yang baik, telinga seorang murid, dia tajamkan telinganya dengar, peka. Oh, ini baik untuk diturunkan pada anak cucu saya. Bukan hanya harta yang bisa habis, tidak. Harta kekayaan yang baik itu, warisan yang terbaik itu adalah firman Tuhan kepada anak-anak cucu kita. Firman Tuhan. Itu harta yang baik. Harta yang tidak bisa habis. Harta yang tidak bisa dirampas orang, tidak bisa beralih. Lalu Maria, dia punya apa yang orang tidak bisa ambil. Tidak bisa pindah tangan. Kalau harta dunia bisa habis, pindah tangan. Ya. Jadikanlah anak-anakmu murid-murid. Mulailah pemuridan itu di rumah. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu urutannya. Ya. Mulai dari keluarga. Yesaya 54 ayat 13 sampai 14. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Semua anakmu jadi murid Tuhan. Siapa punya tugas? Guru sekolah minggu? Ya belum tentu. Guru sekolah minggu harus juga punya telinga seorang murid. Baru dia bisa memuridkan. Pendeta harus punya telinga seorang murid. Baru dia bisa memuridkan. Demikian orang tua, suami istri yang hadir di gereja, dia harus bisa punya telinga seorang murid
supaya dia mendengar apa yang diajari Tuhan, lalu kemudian dia ajari anaknya juga, ajari cucunya juga. Bahkan seorang gembala, seorang penatua, seorang penilai jemaat, nomor satu kata Tuhan syaratnya adalah keluarganya itu. Kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya, kata surat Timotius, bagaimana memimpin orang lain? Lanjut baca dulu. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Anak-anak jadi sejahtera karena punya firman. Terus, Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. ya, Engkau akan jauh dari pemerasan. ya, Sebab engkau tidak usah lagi takut. tidak usah takut. Jadi amanah agung. Mulai dari rumah. Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita disebut murid Tuhan. Murid-muridnya Tuhan. Kita harus membuat orang lain jadi murid lewat ajaran-ajaran pengajaran dari Tuhan. Ya. Orang Israel diperintahkan oleh Tuhan apa? Dalam Ulangan pasal 6 dikatakan, kalau engkau duduk di rumah, lagi ngobrol sama anakmu, lagi makan, lagi baring, ya dalam perjalanan, biar kamu ceritakan firman Tuhan itu, sehingga anakmu jadi murid. Tapi mereka tidak pernah ngajari anaknya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, Ya. haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau perhatikan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Dengar baik-baik, haruslah kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada. Harus itu artinya tidak bisa tawar. Harus, satu keharusan. Ya, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Ya. kepada anak-anakmu. ya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Nah, waktu duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, berbaring, dan apabila engkau bangun. bangun, Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, tangan. dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tangan itu perbuatan, dahi itu pikir. Jadi tiap hari ada perenungan, pemikiran Tuhan, pikirkan perkara atas, bukan perkara dunia saja orang tua. Simpan banyak-banyak warisan harta duniawi kepada anakmu, belum tentu itu bisa sampai berapa keturunan. Tapi warisan rohani ini, firman Tuhan, kekayaan itu tidak akan habis. Tuhan perintahkan bangsa Israel, harus, tapi mereka tidak lakukan. Jadi mulailah di dalam rumah Yerusalem, keluarga, memuridkan anak-anak, memuridkan cucu-cucu kita, sehingga mereka semua akan berbahagia. Warisan yang kekal yang tidak pernah bisa habis. Sayangnya bangsa Israel tidak melakukan. Kalau ada cucu kita yang kecil baca Alkitab, dia bilang, aku ingin, ini favorit saya ini. Misalnya Raja Yosia, naik umur 8, pas umurnya 8. Aduh, dia sangat terkesan. Dan dibaca-baca, oh Raja Yosia adalah raja yang baik-baik sampai Tuhannya. Aku kepingin jadi itu. Ini saya punya. Jadi orang tua yang dengar itu, tekankan sama dia. Kamu jadi anak seperti itu ya. Ingat ya. Dia ingat terus. Dia cerita, aku mau jadi seperti Raja Yosia, cerita sama mamanya, cerita sama opaknya.
Sampai dia opanya bilang, gitu ya. Ingat ya, lain kali lama-lama, kamu mau jadi orang baik seperti siapa? Dia sebut Raja Yosia. Jadi masuk di pikirannya, masuk di telinga hatinya. Saya percaya firman itu punya kuasa, punya power untuk menjadikan orang seperti firman Tuhan itu. Ya, saya punya cucu itu yang umur 8-9 gandrung baca Alkitab. Dia baca itu, dia cerita kepada saya Raja Yosia. Oh, dia mau jadi seperti itu. Jadi tiap kali saya tanya, mau jadi seperti siapa? Mau jadi anak baik seperti siapa? Yosia. Ya ingat, ajarkan ulang berulang. Ajarkan mereka menjadi murid dari kecil, muridnya Tuhan. Orang tua yang baik bawa anaknya ke rumah Allah, belajar mendengar suara Tuhan. Seperti siapa? Hana membawa Samuel. Samuel yang masih kecil, kanak-kanak itu dibawa ke rumah Allah, dilayani oleh Imam Eli. Imam Eli yang notabene sudah tua, buta lagi, jarang ada penglihatan, jarang ada firman Tuhan yang dibukakan. Disitulah Samuel dibawa. Dan Samuel tinggalnya di mana? Tidurnya di mana? Dekat tabut Allah. Tabut Allah itu kata kitab Keluaran 25, Allah berbicara kepada bangsa Israel dari atas tutup pendamaian. Tutupnya tabut itu. Ya. Nah, Samuel tidur, dipanggil namanya, Samuel, Samuel. Dia datang kepada Imam Eli. Iya Bapak. Imam Eli bilang, enggak, aku enggak panggil kamu. Ayo pulang tidur. Tidur lagi dia, dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Dia datang lagi, Bapak panggil saya. Tidak. Lama-lama Imam Eli tahu, oh Samuel diajak omong sama Tuhan sendiri. Dari atas tutup pendamaian, Allah berfirman, Samuel ini anak yang baik. Kenapa? Lagi tidur dia tidak tidur, lelap, tidak sampai dipanggil-panggil bangun, dia tidak bangun, tidak. Lagi tidur dia dengar suara, jadi dia tidur berjaga-jaga namanya. Sewaktu-waktu Imam Eli manggil dia, jadi dia mesti tidur berjaga-jaga. Nah kali ini bukan Imam Eli, Tuhan sendiri, Samuel. Karena Imam Eli kasih tahu, Samuel, kalau suara itu kamu dengar lagi, kamu jawab saja, ya Tuhan, aku mendengar. Setelah Samuel menanjak jadi orang muda, maka dikatakan Alkitab, tidak satu firman pun dibiarkan gugur. 1 Samuel 3 ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Ya. Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Ya. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Nah ditanya, tadi kamu sudah jawab ya, betul ya? Ya, apa yang disampaikan? Ya, coba. Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Wah, sekarang imam yang sudah tua ini bilang, apa yang Tuhan bicara sama kamu, jangan sembunyikan daripada. Dia juga mau dengar. Ya, terus. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Ya. Bahkan lebih lagi daripada itu. Ya. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Karena Imam Eli ini imam yang sudah tuli. Tidak bisa lagi dengar firman. Buta lagi. Sudah tua. Ada orang tua masih tajam. Orang itu sebegini tidak sudah. Jadi anaknya juga tidak karu-karuan hidupnya. Jadi kelihatan ini imam ini ya tidak betul ya. Lanjut.
Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Bukan main ini anak ini. Apa yang dia dengar, semua tidak ada lewat. Jadi berarti betul-betul Samuel ini pasang telinga seorang murid. Peka mendengar, dia hafal semua apa yang Tuhan bicara kepadanya. Diceritakan sama Imam Eli. Terus? Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Ya, sekarang ayat 19. Dan Samuel makin besar. Ketika dia makin besar, jadi orang muda remaja. Dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang perhatikan. dibiarkannya gugur. Tidak satu pun firman yang dibiarkan. Tidak satu. Makanya dipakai Tuhan dia. Ya. Tidak dibiarkan apa? Gugur. Dia punya hati tanah yang baik. Masuk firman itu, tumbuh berbuah-buah. Bukan tanah seperti pinggir jalan, bukan tanah yang keras, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang tumbuh semak duri, tapi hatinya hati yang baik. Dia pasang telinga baik-baik, tidak satu pun kata firman dibiarkan gugur. Ini seorang murid yang baik dari Tuhan. Makanya Yesaya mengatakan, carilah pengajaran. Orang Kristen perlu diajar. Tadi saya bilang kalau tidak diajar, jadi kurang ajar bicaranya. Maafkan ya, kata kurang ajar itu nggak enak disebut. Tapi Alkitab berkata dalam Maliaki 3, tidak usah dibaca, bicaramu kurang ajar. Karena kurang diajar. Apa itu dengan khotbah firman Tuhan, baca Alkitab. Ini bicaramu kurang ajar. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Ya. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, Ya. maka baginya tidak terbit fajar. Nah, carilah pengajaran dan kesaksian. Pengajaran. Sudah waktunya kita diajar. Jadi murid yang memuridkan, karena amanah agung, rencana Tuhan seluruh bangsa. Jadi murid Tuhan mulai dari rumah. Yang kedua tadi dalam Mazmur 32, aku mau menunjukkan jalan. Jalan apa? Jalan menuju kehidupan. Jalan apa? Jalan yang lurus. Bukan jalan yang berkelok-kelok. Tapi bangsa Israel terus berkelok-kelok. Tidak rata jalannya. Sampai diutuslah seorang yang mendahului Yesus, Juru Selamat kita. Ratakan jalan. Luruskan jalan yang berkelok-kelok. Timbun jalan yang tidak rata. Tuhan mau menunjukkan jalan yang rata. Kenapa? Supaya kita menuju kehidupan. Jalan yang sempit. Bukan jalan yang longgar. Itu baiknya Tuhan. Aku mau menunjukkan jalan yang lurus. Sebab Tuhan membuat jalan yang lurus untuk kita. Itu ada ayatnya dikatakan, aku mau menunjukkan jalan lurus. Yesaya 26, dia yang merintis. Ayat 7. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus. Ya. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Tuhan yang kasih jalan yang lurus. Ikuti, jangan yang berkelok-kelok. Dalam menyongsong mempersiapkan umat Tuhan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, ratakan jalan. Luruskan jalan yang berkelok-kelok. Jadilah umat yang layak. Saya dan saudara sekalian beserta keluarga kita harus jadi umat yang layak ketika Tuhan datang pada kali kedua. Kalau kedatangan yang pertama saja supaya umat layak menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Immanuel itu.
Allah yang menyertai kita. Kenapa kita tidak mau meluruskan jalan, meratakan jalan? Tuhan mau menunjukkan. Kalau kita tidak tahu jalannya, Tuhan bilang, aku mau menunjukkan jalan. Mau jalani tidak? Ya. Jangan menempuh jalan Kain. Kain itu kekerasan bunuh adiknya. Membunuh sebab dia jahat dari awal, kata kitab Yudas. Jangan tempuh jalan Kain, jangan tempuh jalan Bileam. Karena upah, ingin upah. Bileam mau mengutuki bangsa Israel, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang berkati bangsa itu, bukan mengutuki. Ya, jadi Tuhan mau tunjukkan jalan kepada kita. Dan kemudian yang berikutnya baca Mazmur 32 ayat 8. Sekali lagi. Aku hendak memberi nasihat. Nah, nasihat. Nasihat itu sangat penting. Orang tua memberi nasihat pada anak, dengar nasihat orang tua. Guru mengajar, memberi nasihat, dengar nasihat itu. Yang namanya nasihat itu nasihat pasti nasihat yang baik. Tuhan bilang sama Laodikia, aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu Laodikia, belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan dalam api dan pakaian putih dan minyak untuk melumas matamu yang buta itu loh. Itu nasihat. Ada banyak nasihat yang baik. Kalau tidak ada banyak penasihat, liar itu rakyat. Kita perlu ada orang yang menasihati kita. Ya, mataku tertuju padamu. Waduh, terima kasih Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada saya, itu berarti Tuhan sedang memperhatikan hidup saya. Orang tua jangan perhatiannya cuma sana, sini. Anak itu loh. Perhatikan anak. Ya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat. Ya. Ada tertulis itu. Hati-hati ya, zaman akhir ini. Zaman akhir. Tadi kenapa Tuhan mau mengajar? Menunjukkan jalan? Kenapa Tuhan mau memberi nasihat? Kenapa mata Tuhan tertuju kepada kita? Bahkan mata Tuhan tertuju kepada seluruh bumi ini. Siapa yang perlu kekuatan, dilimpahkan kekuatan. Mata Tuhan tertuju pada 7 gereja di Asia kecil. Mata Tuhan juga tertuju kepada kita. Ya. Kita mesti hati-hati. Banyak nabi palsu, banyak nubuat palsu, banyak guru palsu. Kembali apa yang Tuhan katakan. Baca di Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Alkitab itu tertulis huruf yang mati, tapi kemudian kalau kita hidupkan dengan Roh Kudus, kita pasang telinga dengan baik, kita akan jadi murid yang baik. Mari kita sebagai murid belajar. Belajar dari Alkitab yang tertulis ini. Aku hendak mengajar. Yang kita tidak tahu, tidak ngerti Alkitab itu, tanya sama Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Itu ada ayatnya di 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Tidak usah dibaca. Jangan melampaui apa yang tertulis. Atau dibaca lebih bagus. Makanya Tuhan mau mengajar kita. Aku hendak mengajar. Dengar baik-baik. Ya. Aku mau menunjukkan jalan yang baik. Jalan yang benar, jalan menuju kehidupan. Aku mau apa? Memberi nasihat supaya kamu tidak hilang keselamatanmu. Aku mau menunjukkan mataku padamu. Waduh, senangnya 4 perkara yang Tuhan lakukan. Ayo silakan dibaca. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri, Ya. dan pada Apolos, Ya. karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, Ya.
Jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Yang tertulis ini Alkitab. Tuhan Yesus digoda 3 kali. Jadikan batu jadi roti. Kalau kau mau anak Allah. Dia bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Manusia tidak hanya hidup dari roti biasa. Dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Dicoba yang kedua, ditaruh di bubungan bait Allah, suruh jatuhkan diri. Ada tertulis, jangan coba Tuhan Allahmu. Diperlihatkan kemuliaan dunia, asal kamu sembah aku, dia bilang, enyahlah kamu. Ada tertulis. Ada tertulis. Kita baca, kurang paham, sembahyang, doa. Nanti Tuhan bicara, mengajar kita. Aku Tuhan menunjukkan jalan ya, kata Tuhan. Aku memberi nasihat kamu supaya kamu tidak sesat. Aku menunjukkan jalan. Jangan jalannya Kain ya. Jangan jalannya Bileam. Orang tua harus wajib memberitahu anak. Anak juga wajib taat pada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya hamba Tuhan. Jangan mau melebihi dari orang tua. Wah, kadang-kadang anak itu mau sudah rasa pintar. Aku lebih dari. Nah ini, ya, semoga kita mengerti. Hari ini Tuhan memberkati kita. Aku hendak mengajar, memberi nasihat, menunjukkan jalan. Mataku tertuju padamu. Dan mata kita juga harus tertuju pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Jadi bukannya mata Tuhan tertuju, kita juga harus lihat Tuhan. Apa ya Tuhan? Seperti seorang hamba melihat Tuhannya bicara. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Hidupku ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Ku membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Hamba-hamba, budak-budak zaman dulu, tuannya tidak berbicara, tapi tuannya hanya menggerakkan tangannya, atau mungkin mimiknya atau apanya. Mata hamba itu selalu harus tertuju kepada tuannya itu. Apa yang dia kerjakan, gerakkan. Dia harus tahu apa maksudnya Tuhan.
Jadi mata hamba itu tidak bisa lepas dari majikannya, tuannya. Begitu cara memperhatikan firman. Pikiran hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, baru kita bisa menangkap. Tuhan mau jadikan segala bangsa muridnya. Tugas itu ada di dalam tanggung jawab kita. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu. Artinya ajarkan ketaatan kepada umat Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Ini tugas kita, tugas yang kita emban semua, karena Tuhan yang perintahkan sebelum Dia naik ke surga. Dan Dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita, supaya kita bisa menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Mulai dari keluarga, lingkungan jemaat di gereja, sampai orang-orang yang belum percaya, dan sampai ke ujung bumi di mana Tuhan tugaskan kita. Di situ ujung bumi kita. Terus menjadi saksi Tuhan, memuridkan supaya semua orang jadi murid Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menunjukkan matanya kepada kita. Tuhan berkata, mataku tertuju padamu. Aku hendak mengajar kamu. Aku hendak menunjukkan jalan kepada kamu. Dan aku mau memberi nasihat. Jangan kita menolak nasihat dan didikan. Yesus segera datang pada kali kedua. Injil harus diberitakan sampai semua telinga mendengar. Barulah tiba kesudahannya.
Mulailah jadi murid di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini tugas amanah agung. Jangan cuma diam, pangku tangan. Jangan cuma mikirkan perkara dunia. Tuhan sudah katakan kepada kita, cari dahulu perkara di atas, bukan yang di bumi. Di bumi ngengat karat pencuri, bisa mencuri membongkar. Perintah Tuhan, cari perkara atas di mana Kristus duduk. Itu mata kita tertuju kepada Dia. Dia Tuhan, Dia guru kita, maha guru yang berbicara. Mata kita harus tertuju seperti mata hamba-hamba budak-budak yang tertuju kepada tuannya. Mengerti isi hati Tuhan, mengetahui apa yang Dia mau. Apa kehendak-Mu atas hidup saya, Tuhan? Mari kita ikuti apa yang Tuhan mau. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti. Siapa yang mau ikut Tuhan? Angkat tanganmu. Kita sudah dengar firman ini. Sudah pasang telinga dengan baik. Tuhan mau orang tua semua memuridkan anak-anaknya. Jangan seperti bangsa Israel buta dan tuli. Mari kita jadikan anak-anak cucu kita jadi muridnya Tuhan. Ajarkan mereka segala sesuatu, perintahkan mereka taat. Mau mengikuti Ramah-ramah syakaramah kehendak-Mu ya Bapa. Kita akan dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan jadi saksi, memuridkan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku mau ikut, ikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, mari kita hari-hari ini jadilah murid yang peka, murid yang sadar, murid yang baik, yang selalu dipertajam telinganya mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan katakan, jadikan bangsa-bangsa muridku. Tuhan akan penuhi kita dengan Roh Kudus. Karena itu saudara, siapkan hatimu, tanah hati yang baik. Bukan yang berbatu, bukan yang keras, bukan yang semak duri. Jangan terlalu banyak pikirkan perkara-perkara di bawah. Pikirkan perkara atas. Jangan terlalu banyak bumi ini saja, bumi ini. Di mana semua yang kita dapat kumpulkan itu dimakan ngengat dan karat. Pikirkan, renungkan perkara atas. Mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu mendengar seperti kata Samuel diajarkan oleh Imam Eli. Kalau kamu dipanggil lagi Samuel, Samuel, dengarkan, katakan aku siap mendengar. Siap mendengar sebagai seorang murid. Jangan kita mendengar kabar-kabar yang menakutkan saja. Kabar-kabar yang belum tentu benar. Kabar-kabar yang mungkin itu kabar bohong. Memberi kecemasan, ketakutan.
Mari kita dengar kabar dari sorga. Dengarkan firman baik-baik. Perhatikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau baik Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbahagia hari ini Tuhan mengajar kita. Tuhan tunjukkan jalan yang baik, jalan bahagia. Tuhan memberi nasihat yang sangat bermanfaat. Nasihat yang sangat berharga. Bagikan mutiara-mutiara yang indah itu. Permata-permata yang bagus itu harta. Simpan. Ya. Kalau kita kurang paham, tidak ngerti, simpan. Satu waktu Tuhan akan kasih tahu kepada kita apa artinya. Asal kita terus jadi murid Tuhan. Pikul salib, menyangkal daging. Tidak gampang jadi murid Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk menjadi muridku, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu baik sekali untuk kami. Kiranya Roh Kudus berkarya beserta dengan firman, sehingga menjadi berkat untuk kami semua, untuk jemaat yang ada, bahkan untuk siapa saja yang sempat mendengar firman Tuhan melalui ibadah online ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya setiap kata firman tidak akan terbuang, asal didengar baik-baik, ya, diperhatikan, disimpan dalam lubuk hati kita. Mari semua kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan mendoakan mereka yang mendapatkan perpanjangan umur. Tanggal 12 Januari Oma Nice Ansu, dan tanggal 18 Januari Dr. Telma Ingkiriwan. Kiranya mereka yang mendapatkan perpanjangan umur diberkati hidupnya Tuhan, menjadi berkat. Kami mendoakan, berterima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan bagi Oma Nice dan juga Dr. Telma. Jadikan mereka berkat bagi keluarga masing-masing. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan perlindungan sehingga mereka aman dan diberkati berlimpah-limpah. Memakai hidup yang ada sebagai anugerah Tuhan yang dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat Tuhan. Jadikanlah itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah berkat itu untuk memuridkan banyak murid. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami menerima berkat yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sampai kita jumpa kembali di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.